Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini episode yang keempat, saya akan melanjutkan terkait dengan pembahasan episode yang pertama, yakni pemikiran Islam metodologis. Tetapi kali ini akan membahas tujuan strategis pemikiran Islam metodologis. Sebenarnya ada beberapa tujuan yang saya nilai strategis tentang pemikiran Islam metodologis. Hanya kali ini saya akan menyampaikan 4 tujuan. Yang pertama, untuk membangun kesadaran berpikir positif. Sejarah Islam mencatat bahwa perbedaan pendapat, baik di kalangan ilmu kalam, fikih, filsafat, tasawuf, itu akhirnya menimbulkan perselisihan. Jadi misalnya di dalam kalam terjadi perbedaan pendapat antara, bahkan kontras antara pemikiran aliran Khawarij dengan aliran Murji'ah, antara Khawarij dengan Syiah, antara Jabariyah dengan Qadariyah, antara Mu'tazilah dengan Ahlussunnah, antara Ahlussunnah dengan Syiah, dan lain sebagainya. Kemudian dalam filsafat, Imam Ghazali bahkan sampai mengkafirkan Al-Farabi, Ibnu Sina, dan lain sebagainya. Tetapi kemudian Imam Ghazali dikantor oleh Ibnu Rus. Ibnu Rus sekaligus membela Ibnu Sina, Al-Farabi, dan para filosof lainnya itu. Kemudian di dalam fikih terdapat perbedaan-perbedaan banyak sekali. Kalau kita membicarakan atau membahas muqaranatul madzhab atau perbandingan madhab, di situ letak perbedaan yang sangat banyak kita jumpai. Dan kalau di kalangan para pendiri madhab tidak ada masalah. Tetapi di kalangan para pengikut tidak jarang menimbulkan perselisihan dan pertikaian. Demikian pula dalam tasawuf. Tasawuf terjadi perbedaan-perbedaan, bahkan dalam tasawuf ini menyeret tokoh semacam Abu Mansur Al-Halad sampai kemudian dieksekusi. Kemudian dalam legenda kita, nama Syekh Siti Jenar juga dieksekusi. Itu gara-gara perbedaan sampai kemudian mencapai klimaknya terjadi perselisihan, bahkan pembunuhan. Buku-buku tarikh atau sejarah Islam juga memiliki andil terhadap perselisihan itu, karena buku-buku itu menekankan pembahasan persoalan militer, persoalan politik, persoalan perebutan kekuasaan, persoalan perbedaan bahkan pertentangan firqah atau aliran. Itu mempengaruhi terhadap para pembaca, sehingga pembaca tidak lagi terinspirasi oleh buku itu, tetapi justru menimbulkan emosi, larut seolah-olah mengikuti problem-problem para sahabat dulu yang mengalami pertikaian itu. Ini sungguh tidak kondusif. Karena itu pemikiran Islam metodologis itu mengajarkan untuk berpikir secara positif. Pemikiran ini menerima pandangan orang lain walaupun kita tidak setuju. Kemudian pemikiran ini meyakini bahwa orang lain itu meskipun berbeda pendapat dengan kita, tetapi punya alasan-alasan tertentu yang dipandang kuat. Pemikiran ini menganjurkan untuk bersikap husnudon atau berprasangka baik kepada orang lain. Pemikiran ini menghindari sikap menyalahkan orang lain. Apalagi pemikiran ini menghindari sikap memvonis secara teologis, terutama terhadap sesama umat Islam. Sehingga vonis-vonis kafir, syirik, jindik, dan lain sebagainya betul-betul sangat dihindari oleh pemikiran Islam metodologis itu. Karena itu, kalau sudah seperti ini merupakan kondisi yang kondusif untuk kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam ke depan. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk membangun kesadaran berpikir dan bertindak secara aktif, kreatif, dan produktif.
sebagian umat Islam, dan jumlahnya banyak sekali, itu terpasung pada teologi Jabariyah yang ekstrim. Di dalam teologi ini manusia digambarkan sebagai majbur atau terpaksa. Manusia itu ibarat wayang, Tuhan itu ibarat dalang. Kalah menang nyawa yang tergantung dalangnya. Artinya bahwa manusia tidak memiliki kebebasan berkehendak atau free will dan kebebasan berbuat atau free act. Karena semua kehendak dan perbuatan manusia itu adalah diciptakan oleh Allah. Dengan demikian, yang menjadi konsekuensi adalah munculnya sikap-sikap serba pasrah atau sikap-sikap yang menyerah. Dalam bahasa kita sehari-hari sering kita jumpai seperti biar lambat asal selamat, alon-alon waton kelakon, nerimo ing pandum, sumenden nang takdir, mangan enggak mangan lek kumpul, tergantung sing ngecet lombok, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali kita jumpai di masyarakat kita. Dan ini semua merupakan ekspresi pesimis dalam menghadapi kemajuan, dalam menghadapi masa depan, apalagi menghadapi pengembangan ilmu dan teknologi. Karena itu kita harus menggerakkan pemikiran dan tindakan umat Islam secara aktif, kreatif, dan produktif. Umat Islam yang aktif melakukan tindakan-tindakan yang bermanfaat, aktif berkarya, aktif melakukan sesuatu, maka akan tampil sangat beda dibanding dengan mereka yang pasif. Karena itu Muhammad Iqbal sampai mengatakan begini, bahwa orang kafir yang aktif itu lebih bagus daripada orang Islam yang suka tidur. Tentu Muhammad Iqbal tidak menggunakan parameter teologis. Ya, parameter yang digunakan oleh Muhammad Iqbal adalah dalam koridor produktivitas, bahwa orang kafir meskipun orang kafir tetapi aktif maka akan menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat. Tetapi sebaliknya meskipun orang Islam tetapi suka tidur atau pasif, maka tidak ada karya atau sesuatu yang bisa disajikan yang bermanfaat bagi mereka. Jadi teropongnya saya kira hanya itu, tidak perlu ini dikaitkan dengan persoalan teologis. Kalau persoalan teologis sudah selesai, orang Islam lebih bagus daripada orang kafir. Kemudian sikap kreatif itu merupakan sikap yang berupaya untuk menghasilkan karya-karya yang di samping banyak itu di samping banyak bervariasi dan memiliki konotasi kualitas yang baik. Sedangkan produktif adalah tindakan yang menghasilkan karya-karya, menghasilkan tindakan-tindakan yang banyak sehingga berkonotasi pada kuantitatif. Karena itu kreatif dan produktif itu mewakili sisi kuantitas dan sisi kualitas dan sisi kuantitas. Yang ketiga, untuk membangun kesadaran berpikir dan bertindak pengembangan. Melalui pengembangan ini, kebudayaan dan peradaban Islam dapat digerakkan secara aktif, dinamis, bahkan progresif. Kita bisa belajar pada para ilmuwan dari Barat belakangan ini. Mereka memiliki jiwa pengembangan yang sangat kuat. Karena itu mereka mengembangkan dalam banyak sektor, baik pengembangan pendidikan, pengembangan ekonomi, pengembangan sosial, pengembangan budaya, pengembangan politik, dan lain sebagainya. Kita juga bisa mempertimbangkan atau belajar pada pengalaman-pengalaman ilmuwan maupun filosof Islam zaman kejayaan Islam zaman dulu. Mereka telah mengembangkan berbagai ilmu, misalnya Al-Khwarizmi, dia mengembangkan matematika yang diperoleh dari India, sehingga dia berhasil menemukan angka 0. Bahkan Al-Khwarizmi itu membangun ilmu aljabar dalam kitabnya Al-Jabru wal Muqabalah. Kemudian disinyalir bahwa logaritme itu dinisbahkan pada nama matematikawan muslim ini, yaitu logaritme Al-Khwarizmi.
yang membahas soal sinus, kosinus, dan tangen itu dulu. Kemudian Ibnu Haytham ini mengembangkan ilmu optik, yang pandangan Ibnu Haytham persis pandangan Immanuel Kant sebagai ilmuwan raksasa dari barat modern sekarang. Dan itu nggak mungkin Ibnu Haytham meniru Immanuel Kant, karena jarak periodenya sangat jauh. Ya, jarak periodenya sangat jauh. Ibnu Haytham sudah meninggal dunia, berabad-abad baru lahir Immanuel Kant. Kemudian Imam Syafi'i mengembangkan ilmu usul fikih. Lalu dalam catatan sejarah Islam, misalnya Al-Biruni, Ar-Razi maupun Ibnu Sina, dua filosof Islam ini telah dua-duanya menulis ensiklopedi kedokteran. Ar-Razi menulis ensiklopedi itu dalam kitabnya Al-Hawi, sementara Ibnu Sina menulis ensiklopedi itu dalam kitabnya Qanunut Thib. Begitu pula Ibnu Khaldun mengembangkan sejarah, mengembangkan sosiologi, mengembangkan ekonomi Islam, dan lain sebagainya. Karena itu pemikiran Islam metodologis memfasilitasi kepada kita sekalian untuk mengembangkan profesi kita masing-masing. Jadi bagi dosen misalnya mengembangkan penelitian, mengembangkan strategi pembelajaran. Jadi bagi pengusaha mengembangkan bisnisnya. Bagi petani mengembangkan pertaniannya, bagi pedagang mengembangkan perdagangannya, dan lain sebagainya. Kalau itu bisa diwujudkan, maka ini sebagai satu kondisi yang bisa membentuk kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam ke depan. Tujuan keempat adalah membangun kemandirian, baik dalam merumuskan metode maupun konstruksi teori keilmuan. Selama ini kita memiliki ketergantungan yang sangat kuat pada Barat. Seolah-olah bahwa hanya Barat yang bisa mengembangkan teori pengetahuan. Padahal ada banyak hal yang memungkinkan untuk kita lakukan. Misalnya, kalau kita menulis atau membaca buku-buku psikologi, itu hampir semua teori-teori itu yang dituangkan dalam psikologi, termasuk psikologi misalnya psikologi pendidikan Islam. Hampir semuanya teori yang dikutip itu dari Barat. Padahal hampir seluruh filosof Islam itu memiliki konsep tentang nafas atau jiwa. Kalau bahan itu kemudian diramu dengan Al-Quran, diramu dengan hadis, ya, kemudian diramu dengan pandangan para ulama, itu akan potensial untuk melahirkan satu teori baru. Demikian pula ketika kita membahas tentang penelitian, seolah-olah kita itu kosong sama sekali dari penelitian. Padahal Imam Bukhari itu sekitar abad 2 Hijriah, berarti 13 abad yang lampau, itu sudah melakukan penelitian hadis. Dan standar yang digunakan adalah standar ganda. Artinya Imam Bukhari bukan hanya melakukan penelitian secara ilmiah. Setelah melakukan penelitian hadis secara ilmiah, dia masih menggunakan satu pendekatan lagi yang saya sebut sebagai pendekatan spiritual. Karena setiap dia mau menuliskan satu hadis Nabi, dia istikharoi, sholat 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah. Kira-kira begini, ya Allah, hadis ini sepanjang yang saya tahu, hadis ini telah memenuhi syarat sebagai hadis yang sahih, tetapi Engkaulah yang Maha tahu. Akhirnya dilakukan semacam konsultasi, ya, konsultasi dengan Allah melalui sholat istikharah itu. Jadi ini luar biasa, yang kemudian Imam Bukhari konon tidak sempat nikah gara-gara seriusnya di dalam melakukan penelitian terhadap hadis Nabi. Karena itu kita mesti dilatih untuk mandiri di dalam baik mengungkapkan metode maupun konstruksi teori pengetahuan.
atau teori keilmuan. Dan itu sangat mungkin untuk bisa kita lakukan, mengikuti jejak-jejak para ilmuwan, para filosof Islam zaman kejayaan Islam dulu. Dan ini merupakan suatu kemandirian. Kalau kemandirian ini bisa kita wujudkan, maka akan menghadirkan kekuatan-kekuatan positif yang baru, seperti rasa percaya diri, kesadaran, berusaha keras, rasa kompetitif, optimisme, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, tujuan strategis pemikiran Islam metodologis itu adalah untuk mempercepat kemajuan Islam dan peradabannya. Sebenarnya para mujadid atau pembaru Islam itu menginginkan itu semua. Mereka telah berupaya untuk membangkitkan kemajuan umat Islam, meskipun mereka tersebar dalam berbagai bidang. Misalnya Al-Tahtawi berupaya memodernisir syariat dan membawa konsep tahrirul mar'ah atau emansipasi wanita. Jamaluddin Al-Afghani berupaya membangkitkan kekuasaan politik di dalam negeri-negeri Islam. Kemudian Muhammad Abduh berupaya membangkitkan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kemudian Said Ahmad Khan berupaya untuk membangkitkan pendidikan Islam modern. Semuanya dimaksudkan untuk sesegera mungkin membangkitkan kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam, supaya umat Islam menjadi hidup makmur, sejahtera, dan terhormat di kalangan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Karena itu kita mesti mengambil inspirasi itu untuk bisa bergerak cepat dengan banyak melakukan penelitian, dengan banyak melakukan tindakan, dengan banyak melakukan karya. Kalau itu kita lakukan pada semua level, maka saya kira bisa mempercepat terwujudnya cita-cita kita, yaitu kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam yang harmonis, peradaban dan kebudayaan Islam yang anggun, peradaban dan kebudayaan kita yang menjaga atau menggawangi keadilan secara kemanusiaan. Demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.